Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI pada hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya yuk kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, sebab Engkau masih memberikan kami waktu untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong izinkan kami memahaminya, sehingga yang kami baca, sehingga yang kami renungkan ini dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada saat ini dilandasi firman Tuhan dari Amsal, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-18 sampai ke-19. Amsal 26 ayat 18 sampai 19. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Kristus, rasanya setiap diri kita pasti butuh ya yang namanya bercanda. Setiap diri kita butuh yang namanya bergurau, bercanda, tawa bersama dengan teman, saudara, atau yang lainnya. Kayaknya mau seserius apapun seseorang, pasti dia butuh bercanda. Bercanda dengan teman kantor mungkin bisa membuat pekerjaan yang tadinya sudah melelahkan menjadi semangat kembali. Bercanda dengan keluarga di rumah bisa membuat relasi antar anggota keluarga menjadi lebih dekat, menjadi lebih hangat. Umumnya bercanda dilakukan untuk menghibur hati, supaya hati bergembira. Tapi tidak jarang juga ada istilah yang sering disebut, bercandaannya kok sudah kebablasan ya, bercandaannya kok sudah kelewatan ya, omongan bercandaannya menyakitkan. Kalau sudah sampai ke kondisi ini, maka bercanda atau bergurau bukan lagi membuat relasi menjadi dekat, justru membuat hati seseorang yang bersama dengannya menjadi terluka. Nah, renungan kita pada saat ini, kita diingatkan dalam hal bercanda atau bergurau. Dalam kitab Amsal dituliskan, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Dengan kata lain dari ayat ini, ada orang yang menembakkan panah api maut tanpa arah gitu ya. Maka jatuhlah korban. Setelah terdapat korban, maka orang yang menembakkan panah api tersebut hanya berkata, aku hanya bercanda." Di sini kita diingatkan Bapak Ibu, konflik atau permasalahan bisa terpicu oleh kalimat atau tindakan yang kita tidak olah terlebih dahulu, sehingga itu menyakitkan sesama, dan dengan gampangnya kita berkata, "Tadi cuma bercanda kok." Cara mengolah kalimat atau tindakan itu sederhana. Apakah kalimat atau tindakan kita itu menyakitkan orang lain atau tidak? Apakah kalimat atau tindakan kita itu membangun orang lain atau malah sebaliknya menjatuhkan orang itu? Jangan sampai kalimat kita atau tindakan yang berasal dari kita membuat orang lain terpuruk, lalu dengan santainya berkata, "Tadi cuma bercanda kok." Kalau kata anak zaman sekarang, ya ilah baperan banget gitu ya. Oleh karena itu ada peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita tetap mau menjaga kedamaian, maka kita pun harus berhati-hati, termasuk berhati-hati dalam bercanda. Toh kan tujuan bercanda adalah membuat kedua belah pihak ini merasakan sukacita, merasakan kedamaian. Saya pernah baca di internet, ada berita yang mengatakan, kurang lebih beritanya, terdapat 2 orang yang rumahnya berseberangan tetanggaan, dan salah satu dari orang tersebut bercanda pada tetangganya yang sedang tidak di rumah. Ia berkata, "Cepat pulang, rumahmu kebakaran." Tujuannya bercanda. Tetapi tetangganya ini langsung panik, pulang mengendarai mobil dengan sangat cepat. Karena saking paniknya, ia kecelakaan dan akhirnya ia tidak bisa melanjutkan hidupnya. Apakah di kondisi tersebut orang yang membohongi tetangganya dengan tujuan bercanda masih bisa berkata, "Maaf ya, tadi cuma bergurau." Rasanya terlambat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Kristus, sampai saat ini sepertinya kita masih meyakini bahwa kita butuh yang namanya bercanda, kita butuh yang namanya bergurau. Apalagi di masa-masa seperti ini. Apalagi di masa-masa kita menghadapi tantangan kehidupan yang berat. Kita butuh tertawa supaya lega, supaya tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Kita butuh bercanda dengan teman, bercanda dengan keluarga dan yang lainnya untuk merasakan sukacita. Tapi ingatlah satu hal, berhati-hatilah dalam menggunakan mulut kita untuk bercanda. Bersenda guraulah dengan sesama dengan penuh hikmat. Jangan sampai niatan bercanda kita
justru membuat hati sesama menjadi terluka. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Bapa, Engkau mengingatkan kami untuk selalu berhati-hati apabila kami sedang ingin bercanda dengan orang terdekat kami, baik itu kepada keluarga atau siapapun. Terima kasih, Engkau terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih, Engkau selalu beserta dengan kami. Pada saat ini Bapak, kami memohon tetap hadirlah bersama kami, sehingga kehidupan yang kami jalani ini dapat terjadi, dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang begitu indah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Kristus, sapaan Gembala GKI pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.